Berapa kali tadi baca? 3 kali kan? Nah, itu setiap baca itu satu huruf, Allah berikan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat jadi 10 kebaikan. Nah, kalian hitungi berapa huruf ini. Kalian tadi baca 3 kali, mudah-mudahan hafal dengan 3 kali baca itu. Allah berikan banyak kebaikan. Jadi kalau ada wirid setelah sholat, nah, menghafal Quran itu juga bisa kalian jadikan wirid. Biasakan menghafal, baca, mengulang hafalan. Sambil tadi pahami makna yang sudah kita pelajari, diingat-ingat. Nanti suatu ketika insya Allah itu memberikan manfaat. Kalian ajarkan kalau sudah besar kepada anak-anak kalian, teman-teman dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan atau mengeluarkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji, habbatin, satu biji. Yang satu biji itu menumbuhkan 7 bulir. Kayak nanam padi misalnya, dari satu biji tumbuh 7 bulir. Setiap bulir fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir ada 7 biji. Nah, kalau padi ini bisa lebih banyak nih, satu bulirnya bisa lebih banyak bijinya. Mi'ah ini 100 ya, kali ini tidak sampai ini. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Para ahli tafsir beda pendapat, tapi sebagian menafsiri artinya lebih dari 700 pun Allah beri ganjaran. Liman yasha, bagi yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, yakni luas pemberiannya, karunianya. Alimun, maha mengetahui. Ini ayat ke-261. Mufradat yang kita bisa hafalkan mudah-mudahan. Pertama, fi sabilillah. Apa artinya fi sabilillah? Di jalan Allah. Maknanya adalah tolaban limardatihi. Makna di jalan Allah itu artinya kita infakkan harta untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Di jalan yang Allah ridhoi. Jadi nafkahkan untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian habbatin. Habbatin ini adalah satu biji. Wahidatul habbi. Bukan hubbi ya. Kalau hubbi itu cinta. Kalau habbi itu biji. Ya, biji. Habbatin artinya satu biji. Wahuwa ma yuzra'u liyaktata bihinnas. Yakni adalah satu biji yang ditanam untuk makanan manusia. Jadi nanam padi kah, jawawut kah, gandum atau sebagainya. Ini ada bijinya yang ditanam. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Maknanya adalah dan Allah melipat gandakan bagi yang Dia kehendaki. Orang yang dikehendaki akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maknanya yazidu as-sawaba. Dia akan menambah sawabnya, pahalanya. Bima la yuhsa, dengan pahala yang tidak terhitung. Jadi bukannya dikali 700 tapi dikali tidak ada hitungannya lagi, Allah tambahi. Wasi'un maknanya adalah azimun fadluhu, yakni sangat besar atau sangat agung karunianya. Sangat banyak karunianya. Kalau diartikan bahasa letterleknya wasi' itu kan luas. Tapi makna sebetulnya di sini Allah itu bukan luas dalam makna lebar kali panjang, enggak, tapi maknanya adalah azimun fadluhu, sangat besar karunia Allah Ta'ala, bisa Allah kasihkan kepada siapa yang dikehendaki. Alimun, maha mengetahui, yakni ya'lamu ahwala ibadihi. Allah tahu itu kondisi hamba-hambanya yang berinfak itu seperti apa. Allah tahu segala hal, bahkan apa yang terlintas di dalam benak manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Terus ada sumbulah. Sumbulah ini apa? Sumbulah.
Sumbulah itu adalah juz'un fin nabat, satu bagian dari tanaman. Yatakawwanu fihil hab, yang tersusun ya, atau terbentuk di dalam sumbulah itu biji-bijinya. Ya kalau kita terjemahkan sumbulah itu ya bulirnya itu. Yang kayak ini sumbulah. Nah, satu tangkai ini sumbulah. Satu sumbulah ini ada 100 biji. Nah, ini jamaknya adalah sumbulat dan juga sanabil. Jadi kalau sumbulah itu satu bulir, kalau sanabil atau sumbulat atau sumbulun, maka itu artinya banyak bulir. Nah ini kosakatanya bisa dihafal. Fisabilillah maknanya di jalan mencari ridha Allah. Habbatin artinya satu biji. Kalau sumbulah itu artinya satu bulir. Satu bulir itu ada banyak bijinya. Jamaknya adalah sanabil. Sehingga kalau kita lihat di sini nih kata-katanya ini ada yang nggak jelas masih. Masalu. Masalu itu mubtada. Ya. Mubtada artinya apa? Perumpamaan. Masalu. Dia mubtada itu dirofa, rofaknya dengan dhammah ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Tanda rofaknya di dhammah karena dia mubtada ini. Kenapa tandanya dhammah? Karena dia isim mufrad. Isim tasniyahnya masalani atau masalaini, isim jamaknya amsal ya. Jamaknya amsal. Jadi masalu, perumpamaan, ini kata benda. Kalau kata kerja bisa masalah, membuat perumpamaan. Kemudian alladzina, ini isim mausul namanya. Artinya kata sambung yang kalau diartikan artinya yang atau orang-orang yang. Ini dalam posisi jer, ini mudhof ilaih. Jadi masalu ini mudhof, karena itulah tidak dibaca masalun, tanwinnya tidak ada karena ini mudhof. Alladzina ini mudhof ilaih. Masalul ladzina. Yunfiquna ini fi'il mudhari'. Marfu di rofa, tanda rofaknya adalah subutun nun. Yunfiquna, tetapnya nun ini tanda rofaknya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya waw nih, dhamir ya. Kembalinya ya ke hum. Yunfiquna, mereka menafkahkan. Kemudian mereka menafkahkan ini tidak ada posisinya di dalam i'rab karena silah mausul di sini. Yahrisul Islamu ala ayyakumal mujtama'ul islami. Islam itu menginginkan agar masyarakat Islam itu melakukan atau tegak, agar masyarakat Islam itu tegak ala asasin minat ta'awunis shadiq, di atas asas atau landasan tolong menolong yang benar, wal mahabbati baina afrodihi, dan mahabbah saling cinta di antara orang-orang di dalam masyarakat itu. Jadi ayat ini menunjukkan Islam itu senang kalau masyarakat itu bisa saling menolong. Saling menolong dalam hal yang benar untuk ketaatan, makanya fisabilillah. Ya, fisabilillah itu di banyak ahli tafsir ya bisa untuk jihad, bisa untuk menolong orang kesulitan dan sebagainya. Ya, apalagi kalau kalian di dalam satu asrama dengan teman-teman, jangan dibiarin temennya itu kesulitan, lapar misalnya, sementara makanannya kita yang paling pengenyangnya. Ya, kalau ndak ada ditolong. Dan Islam menginginkan itu. Min ajli dzalik, ya, dalam rangka yang demikian itu, yakni agar masyarakat saling menolong itu terbentuk, yuraghibullahu ta'ala ibadahu, Allah menyemangati, ya, Allah ta'ala menyemangati hamba-hambanya. Tahu ya, menyemangati itu mendorong, memotivasi, membuat hamba ini supaya semangat. Fi hadhil ayatil karimah, ya, di dalam ayat yang mulia ini. Wa yahussuhum 'alal infaq, dan mendorong mereka, memotivasi mereka untuk berinfak, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Jadi bukan dari harta orang lain, apalagi harta korupsi, enggak. Infak itu ya harus dari harta yang dimiliki sendiri, yang halal.
Diinfakkan kemana? Alal muhtajin, kepada siapa-siapa yang berhajat atau membutuhkan. Wa alal masalihil amati lil ummah, dan didorong untuk berinfak atas atau kepada kemaslahatan umum bagi umat. Jadi infak itu tidak mesti ke masjid, tidak. Ya, bisa ke orang yang berhajat, bisa ke pondok, bisa membangun apa yang untuk kemaslahatan umum. Yang paling bagus, yang paling mendesak kadang ya untuk jihad fisabilillah kalau negara diserang musuh atau ada keperluan jihad itu. Kal masajid, seperti keperluan umum tadi, ya, seperti masjid-masjid, wal madaris, dan madrasah sekolah, ya. Maka ini perlu dibiayai yang besar sebetulnya, bukan sekedar kadang masjid itu sekedar tadi untuk membangun fisiknya, membangun orang yang sekitar masjid itu juga penting, diberi dana sebetulnya. Bagaimana membina mereka, kajian-kajiannya diadakan, termasuk mungkin mengasih makan orang-orang yang sedang kesulitan. Nah ini termasuk dalam infak juga, fisabilillah, di dalam jalan ketaatan. Sekolah, ya, mustashfayat, ya. Mustashfa itu rumah sakit, ya. Jadi ini jamak, jadi rumah sakit. Tentunya kalau memang tidak ada dananya. Kalau sudah ada dananya dikorupsi, tidak usah kita infak ke situ, ngapain. Yang lebih membutuhkan diprioritaskan. Sekolah juga begitu, ada sekolah yang sudah sugih saja, ada banyak dananya, ada lembaga-lembaga yang memang memerlukan pendanaan, maka itu bisa disalurkan ke situ. Kemudian wa yubayyinullahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan anna haula'i, bahwasanya yang demikian itu alladzina yunfiquna amwalahum, yakni orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, wali i'la'i kalimati, dan menafkahkan harta untuk meninggikan kalimatullah, yakni untuk menyiarkan Islam, untuk menyampaikan kebenaran. Infak untuk itu bagus, untuk perjuangan. Jadi bukan harus fisik, tapi untuk ibaratnya pikiran umat supaya lurus, ya. Ini perlu dikerahkan harta ke situ. Kadang infak fisik itu ya tadi, karpet masih bagus karena ada yang sumbangan, diganti, ditumpuk, ya, yang agak akhirnya kurang manfaat. Padahal di sana itu banyak orang-orang nggak bisa baca Al-Quran, ya bisa infak itu untuk tadi membiayai orang, ya, supaya belajar baca Al-Quran, bayari gurunya, ngasih beasiswa untuk orang-orang yang belajar itu, untuk dakwah dan sebagainya. Ini perlu infak, dan itu didorong atau disemangati dalam ayat ini. Wa is'adil watani wa ahlihi, dan untuk membantu, ya, penduduk negeri, ya, negeri dan penduduknya. Ada masyarakat yang kesulitan, dibantu, membahagiakan mereka, membuat mereka senang, ya. Maka kata Allah, masaluhum, perumpamaan mereka itu yang berderma itu tadi, kamasali habbah, itu seperti satu biji. Bukan orangnya yang berinfak, yang orangnya menafkahkan harta, orangnya yang seperti satu biji kemudian membesar, enggak. Jadi yang berinfak jadi gendut 700 kali, enggak begitu. Tapi adalah infaknya itu, yang mereka nafkahkan itu loh, yang mereka infakkan itu menjadi besar, ya, seperti satu biji ambatat sab'a siqon, yang menumbuhkan 7 siqon. Siqon itu tangkai, jamak dari sakin, satu tangkai. Siqon jamaknya tangkai-tangkai. Bikulli sakin, setiap satu tangkai, sumbulatun, ada bulirannya, ada tangkai. Kayak nanam ini, yang anaknya petani yang mana ini? Ya, anak-anak sekarang kadang enggak tahu padi itu. Padi itu satu biji itu bisa tumbuh, enggak satu batang, tapi satu biji itu jadi apa itu? Ngerumpel. Jadi apa ya bahasanya?
Jadi kayak gini misalnya, nah batangnya jadi banyak. Nah setiap batang itu ada bulirannya. Nanti lihat ke sawah lah, lihat itu. Tanya ke petani, ini kok jadi segerombol ini asalnya jadi segerombol ini dari mana? Itu dari satu biji. Itu Allah bikin perumpamaan begitu. Jadi satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada sumbulah, bulirannya. Bikulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, setiap satu buliran itu ada 100 biji. Kalikan 700 biji. Wadzalika yakunu fi akhsabi ardin. Dan yang demikian itu adalah di tanah yang paling subur. Tanahnya paling subur. Wa ajwadi turbatin, di tanah yang paling bagus, di bumi paling subur, tanahnya paling bagus. Wa ahsana badrin, dan bibit yang paling bagus, paling bagus. Jadi ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Normalnya kalau orang punya pikiran yang jernih itu pasti akan senang melakukan aktivitas infak ini. Karena apa? Balasannya, dia mikirnya balasannya lebih besar, 700 kali lipat dan bisa lebih. Orang sekarang berdagang itu kadang keuntungannya tidak sampai 1/10. Modal 1.000, keuntungannya paling 100, 200. Itu kalau untung. Nah ini modal 1.000, untungnya 700.000. Kira-kira kalau seperti itu, orang akan banyak sekali melakukan bisnis seperti itu. Nah Allah Subhanahu wa taala ngasih perumpamaan begitu. Luar biasanya pahala dari infak ini. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, wa hadza taswirun wa tamtsilun. Ini adalah gambaran dan perumpamaan lil id'afi wal idhafati fi ziyadati wal ajr. Untuk apa? Pelipat gandaan, ya, terkait dengan tambahan keberkahan harta dan pahala yang diberikan Allah Ta'ala. Yudha'ifullah hadhil mudha'afah. Allah melipat gandakan dengan pelipat gandaan seperti ini. Yang luar biasa tadi. Au aksar, atau lebih. Au aksaru minha liman yasha. Au aksaru minha liman yasha, atau lebih besar dari itu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Artinya ada yang lebih besar dari 700 kali lipat. Idh huwa wasi'ul fadl. Karena Allah itu sangat luas karunianya, sangat besar kekayaannya, keutamaannya. Tidak mesti memang dibalas di dunia berupa fisik, ya, berupa materi, tidak mesti. Tapi Allah beri kadang yang lebih baik dari materi, kelapangan jiwa. Allah beri keluasan ilmu, kemudahan untuk faham. Itu tidak bisa dibeli. Cari ke dokter, ingin gimana supaya paham, bayar, tidak bisa dibayar itu. Allah yang memberikan kefahaman, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang bisa memberikan kelapangan hati itu. Ada orang yang super kaya raya di Indonesia, sugih, terkenal, gadis-gadisnya banyak, kurang apa dia, sehat. Tapi setelah pulang dari pesta dia merasa hatinya kok sengsara itu. Di mana kebahagiaan itu? Tidak bisa dibeli dengan harta. Tapi Allah memberikan karunia yang besar, itu bisa jadi dengan tadi membantu orang lain. Allah beri kelapangan, senang itu. Kebahagiaan kadang sederhana begitu. Al-Ghaniyul Karim, Allah Maha Ghani, Maha Kaya. Al-Karim, Maha Mulia. Alim bikulli syai', Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui keadaan hambanya ini kira-kira pantasnya dibalas dengan apa. Kita mengharapkan dibalas dengan harta yang banyak, bisa jadi tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Allah tahu kita ini cocoknya tidak usah banyak-banyak. Ada yang ini Allah tahu ini cocoknya memang dikasih yang banyak ini. Allah yang tahu itu, sehingga Allah akan berikan yang manfaat, yang baik. Insya Allah rizki itu akan menjadi keberkahan, nambah kebaikan bagi dia, baik secara fisik terindra maupun secara maknawi, menambah ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Allah yang lebih tahu itu, Allah membalas seperti apa. Tapi yang jelas tadi di akhirat pahalanya Allah lipat gandakan. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Nah di dalam tafsir Ibnu Katsir ini Bapak tambahi,
Hadza matsalun darabahullahu ta'ala li tad'ifis sawabi liman anfaqa fi sabilihi wabtigha'i mardatih. Ini adalah perumpamaan yang Allah bikin untuk apa? Melipat gandakan pahala. Jadi li tad'ifis sawab, untuk melipat gandakan pahala, bukan litad'ifil mal untuk melipat gandakan harta. Meskipun ya ada kalanya memang Allah balas di dunia, tapi itu tidak menjadi rumus yang pasti tidak. Setelah dinafkahkan langsung dihitung. Tadi saya infak 1 juta, wah, saya ini pasti dapat kalikan 700 juta, dia maunya dibayar cash di dunia. Belum tentu. Yang tadi Allah lebih tahu ini baiknya bagaimana. Bisa jadi dia dikasih yang baik yang lain, tidak mesti harta. Sehingga ini bukan ayat untuk kemudian menipu, bukan. Walaupun kadang sebagian orang ya mempergunakan ayat ini untuk mengeruk keuntungan orang-orang yang kadang ingin kaya dengan cara singkat. Ini kan Allah mampu, iya betul Allah mampu. Allah kuasa, betul Allah kuasa. Tapi Allah tidak menjanjikan itu diberikan di dunia, tidak. Beberapa sahabat itu jatuh bangkrut juga setelah infak, itu ada juga. Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu pernah sampai bangkrut. Ya. Bukan gara-gara infak ya, tapi ya Allah kehendaki bangkrut itu aja. Padahal beliau suka berinfak. Jadi litad'ifis tsawab, pelipat gandaan pahala. Liman anfaqa fi sabilihi, bagi siapa saja yang berinfak di jalan Allah, yakni di dalam ketaatan ya, dan mencari keridhaan Allah. Fisabilillah ini apa? Kata Sa'id bin Jubair, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga ini umum, baik itu ketaatan itu untuk diri kita ya. Kita gunakan harta kita untuk beli pena, pensil, buku, untuk keperluan kita belajar, untuk menafkahi nafkah wajib ya, anak istri dan sebagainya. Makhul mengatakan yakni al-infak fil jihad. Nah, ini lebih khusus, infak untuk jihad perang, min ribatil khail ya, dari kuda-kuda yang ditambatkan, yakni pasukan berkudanya, wa i'dadis silah ya, dan persiapan senjata, wa ghairi dzalik ya, dan selain itu. Kemudian Syabib bin Bishr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan maksud fisabilillah ini adalah jihad. Yang kedua haji. Jadi infak untuk haji. Kita mau belajar berangkat. Ini Allah akan lipat gandakan. Yud'ifud dirhama fiha ila 700 dhi'fin. Jadi kalau kita keluarkan harta kita untuk haji, umroh, ya, jihad dan sebagainya, itu harta kita tidak usah kita pikir rugi kita, tidak. Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Sampai berapa? Bisa sampai 700 kali. 700 kali. Tapi ingat ini, yang dilipat gandakan sawab ya, balasannya, pahalanya. Tapi jangan khawatir kalau gitu di dunia belum tentu. Ya. Nah, kalau Allah ridha, tidak akan Allah bikin sengsara seseorang yang diridhai Allah. Anjing yang tidak bisa bertakbir aja ya, dengan bahasa manusia, itu Allah kasih makan. Binatang yang melata, bahkan orang yang mengingkari Allah saja Allah kasih rizki bagian dunia itu. Apalagi kalau orang yang Allah ridhai. Walaupun mungkin tidak banyak, yang jelas Allah akan bikin kehidupannya lapang. Senang. Tidak stres. Itu mahal ya. Hidup lapang itu mahal sekali lagi. Banyak orang Allah berikan harta tapi stres banyak. Nah, ada syaratnya ya, infak yang seperti itu kalau ya yang dipuji oleh Allah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yakni orang-orang yang mereka membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah, la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, wala adza, dan tidak menyakiti perasaan penerima. Jadi memberikan infak, ngasih hadiah, sedekah, jangan sambil nyakitin atau nyebut-nyebut, wah ini pemberian saya kemarin ya. Oh dulu saya yang ngasih kamu ini kan. Nah, disebut-sebut begitu, nyakitin orang. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka
di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi infak itu tadi yang dapat pahala besar itu bergantung pertama ikhlasnya, niatnya itu loh. Oh, saya ini memberi sedekah, bacakan ayat tadi, padahal dalam hati meunting itu berharap dia nyoblos saya nanti, dia milih saya. Nah itu ndak ikhlas. Ndak usah berharap pada Allah, berharap aja pada manusia itu. Nanti belum tentu dicoblos kalau itu. Jadi syarat infak yang tadi adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Ikhlas niat itu karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain. Yang kedua, mura'atu syu'uril fuqara wal mutasaddaqi alaihim. Memperhatikan perasaan orang-orang fakir dan yang disedekahi, yang diberikan sedekah itu loh. Perasaannya kayak apa. Jadi jangan berkata-kata yang nyakitin mereka. Ini saya kasih ya, jangan minta terus misalnya. Atau ini coba kerja yang rajin sana, jangan pemalas, biar ndak minta-minta, atau biar ndak begini. Ini saya kasih infak, ya, dipakai baik-baik ya, jangan males lagi. Ngomong begitu nyakitin. Ini Anda miskin kan, nyebut begitu ndak baik. Ndak baik. Bahkan bayar zakat pun ya, kalau kita tahu memang dia berhak bayar zakat, berhak menerima zakat, kita ndak usah sebut ini Anda miskin ndak. Nggak usah nanya, saya mau bayar zakat, Anda miskin enggak? Kalau kita sudah tahu dia miskin, ya kasih aja. Nggak usah ditanya-tanya. Tapi kalau kita ragu, kita bisa cek ini betul berhak enggak dapat zakat. Siapa tahu penampilannya memang penampilan enggak punya, cuma saldonya miliaran, duitnya banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, adamul mubahah bis shadaqat. Ya. Tidak mubahah itu berbangga-bangga, berhebat-hebat, ya, pamer atau apa istilahnya, merasa hebat dengan sedekah itu. Ndak begitu. Kemudian yang keempat, adamu idza'il fuqara bi ta'yirihim bil ihsani ilaihim. Tidak menyakiti orang-orang fakir ya dengan menghina mereka atau dengan perbuatan baik itu diungkai-ungkai ya, apa kata orang Jawa, diundat-undat, apa orang Banjar nyebutnya itu. Ya tidak rela itulah dia ngasih itu kok disebut-sebut terus itu. Ngasihnya sekali tapi nyebutnya sering kali disebut. Nah itu mestinya dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Ya kalau berinfak sedekah ya sudahlah, enggak usah diingat. Baik, ini mungkin untuk pembahasan ayat ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah jadikan kita punya sikap seperti ini.